muka pun. Kalau gitu. Tak muka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Malam. Baik, gimana ini kabarnya Eman sama Raples? Sehat-sehat? Malam Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ini pertemuan kita yang pertama ya untuk mata kuliah probabilitas dan statistik ya. Ya Pak. Bisa memperkenalkan ya biar kita saling kenal. Semester berapa ya ini kelas sekarang? Semester 3 Pak. Semester 3 ya. Oh, berarti udah mulai online juga ya masuk kuliahnya ya. Ya Pak. Boleh Sebagian juga dikenalkan Pak. ini pada kerja atau gimana Raples sama Eman? Ya Pak, kerja Pak. Kalau Eman kerja juga? Iya Pak, kerja. Tapi udah pulang ya. Oh gitu, oke ya. Baik, nah untuk proses kita ya, saya menjelaskan untuk perkuliahan kita ya. Saya dari sisi proses penilaian itu saya memberikan dari absensi kehadiran ya, kemudian dari sisi tugas, kemudian dari sisi PS dan dari sisi UAS ya. Nah mungkin dari sisi kita masuk ke ini kita materinya perkenalan ya terkait probabilitas dan statistik ya. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan Pak. Pak. Nah ini kita berbicara tentang statistik dan probabilitas. Mungkin sudah ada yang sering Raples sama Eman sering main dadu. Enggak Pak. Main apa namanya? Main itu yang Main ludo. Ini main dadu atau main Domino. apa itu? Yang Domino. balak, apa namanya bahasa kerennya Medan itu? Domino. Balak itu apa? Misalnya nanti kan itu ada kemunculan balak 6 berapa QQ ya? 99 ya kan? Nah, itu kan dari sisi probabilitas ya. Mungkin dulu pernah kan atau ya sambil-sambil ngopi ya kan, kemudian makan kacang, main dadu ya kan. Nah, kita berbicara ini tentang bagaimana statistik ya. Jadi statistik itu merupakan suatu data ringkasan ya, yaitu berbentuk angka lah ya, berbentuk angka. Misalnya contoh kecil, misalnya kita melihat dari sisi data penduduk ya. Nah, berapa data penduduk yang ada di Kota Medan gitu ya contohnya. Kemudian berapa misalnya dari data penduduk Kota Medan berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Kemudian diturunin lagi yang laki-laki misalnya usia dari 30 sampai 40 tahun, ada berapa? Ya, sampai dengan misalnya usia dari 50 sampai dengan 60 tahun ya, ada berapa ininya ya. Nah, kemudian bagaimana juga contohnya misalnya data tentang guru ya, atau juga data tentang mahasiswa, misalnya data mahasiswa di Unpad ya, misalnya untuk teknik elektro, misalnya untuk Stambuk berapa? Kalian semester 3 berarti Stambuk 2021 ya? Ya Pak. Stambuk 2021 ya kan? Nah, itu ada berapa mahasiswa teknik elektro yang perempuan dan berapa yang laki-laki, dan kemudian dicek lagi yang alamatnya yang bisa beralamat di misalnya di daerah Jalan Medan mana gitu ya. Nah, jadi statistik ini dalam arti luasnya ya, ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mengumpulkan data, kemudian bisa mengolah data, kemudian menyajikan data, serta menganalisis data dengan mempertimbangkan berbagai unsur ya dari konsep probabilitas. Jadi nanti ya konsep dasar statistik ini nanti terkait statistik ini bisa kalian gunakan pada saat kalian melakukan penulisan tugas akhir. Nah, jadi nanti di situ ada misalnya metode apa yang kalian lakukan dalam hal pengambilan datanya. Ya.
Jadi dengan statistik ini dapat memberikan solusi ya, alternatif ya, bagaimana kita dalam melakukan suatu perencanaan, kemudian dapat kita melakukan juga suatu pengujian hipotesis ya. Ini sangat bermanfaat bagi kita melakukan riset ya, sehingga kita dapat dari hasil riset itu dapat kita ambil suatu keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan ya. Seperti apa. Nah, kemudian dengan statistik ya, itu tadi sudah ya. Jadi kita mampu menyediakan metode ya, metode pengumpulan datanya seperti apa, kemudian pengolahan datanya seperti apa, penyajian data, kemudian metode analisis ya. Jadi memang betul-betul statistik ini dapat nanti penerapannya digunakan pada saat kalian sudah mau menulis tugas akhir dan juga nanti kalau di dalam dunia pekerjaan ya. Statistik dari sisi rata-rata ya. Nah, jadi tujuannya tentu dari statistik ini bagaimana kita dapat menjelaskan hubungan antar variabel ya. Misalnya dalam bentuk kuantitatif ya, di mana kita mengumpulkan datanya, kemudian kita dapat olah dan dapat kita sajikan bagaimana hasil sajiannya untuk mengambil suatu keputusan ya. Misalnya kita di dalam suatu manajemen perusahaan, nah kita harus misalnya mengumpulkan data, ada beberapa data yang kita olah dan kita sajikan. Terakhir diminta oleh manajemen perusahaan untuk mengambil suatu keputusan terhadap suatu problem yang ada ya. Kemudian tujuan dari statistik ini juga bagaimana kita dapat membuat keputusan kita menjadi lebih baik ya. Jadi kita bisa menggunakan dan memberdayakan dari ilmu statistik yang ada sebagai alat bantu kita dalam mengambil suatu keputusan. Ya, jadi ini bisa kalian gunakan nanti di dalam lingkup setelah fase perkuliahan, yaitu dalam lingkup pekerjaan kalian ya. Nah, kemudian juga bisa mengatasi perubahan-perubahan tujuan dari statistik ya. Misalnya yang terjadi saat ini bagaimana arus globalisasi ya. Dengan menggunakan data yang ada dapat membantu mengatasi perubahan. Misalnya contoh ya, mengatasi perubahan saat ini kondisi ekonomi ya atau kondisi terkait pasca pandemi. Nah, ya kan, apa-apa aja yang telah terjadi perubahan statistik, misalnya dari sisi dunia pekerjaan, berarti adanya beberapa perusahaan yang sudah tutup, jadi banyak karyawan yang di PHK. Nah, dari beberapa perubahan itu, kalian nanti bisa melihat untuk ke depan, masa depan 4 tahunan setelah kalian selesai, kira-kira apa nih pekerjaan atau skill apa yang harus kita miliki, sehingga kita nanti setelah lulus mendapatkan suatu pekerjaan. Ya, tentunya dengan bagaimana kita keempat ini tujuan statistik ya, membuat rencana dan ramalan. Nah, jadi kita bisa juga melakukan membuat rencana dan ramalan untuk next 4 tahun ke depan, ilmu apa atau skill apa yang harus dimiliki setelah kita lulus kuliah. Itu dia. Jadi bagaimana kita merencanakan perencanaan di masa yang akan datang, tentu dengan kita dasari beberapa kejadian-kejadian atau hubungan-hubungan yang akan terjadi di masa kini dan di masa yang akan datang ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga dapat melihat ya bagaimana tahapan-tahapan dalam statistik yang dapat kita lakukan ya. Tadi seperti kita melakukan pengumpulan data ya. Tahap pertama kita dapat melakukan pengumpulan data tentu dengan ada cara sensus, juga ada juga dengan cara penentuan sampel. Nah, penentuan sensus itu dengan cara mengumpulkan data dengan meneliti semua anggota ya atau objek secara keseluruhan.
itu sebagai objek